Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam budi luhur. Untuk video pembelajaran kali ini, saya akan melanjutkan materi kita di video pembelajaran berikutnya, bab tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK. Oke, kita lanjutkan materi kita, yaitu sumber Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK secara historis. Kalau kita lihat secara historis, ini berkaitan erat dengan zaman sebelum Indonesia merdeka, sebelum Pancasila digunakan, diangkat dan disahkan oleh The Founding Fathers sebagai dasar negara Indonesia, yang tentunya setelah disahkannya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, secara otomatis segala sesuatu yang dikembangkan, dibudidayakan ataupun dianut dalam pelaksanaan ketatanegaraan Indonesia harus bersumberkan pada Pancasila. Nah, untuk itu kaitannya dengan IPTEK itu sendiri, yang pertama ada alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan bunyi yang saya rasa mungkin kita ataupun Anda semua sudah mengetahui, hafal, dan memahami apa makna yang terkandung di dalam pembukaan alinea keempat ini. Nah, secara garis besar dapat ditarik kesimpulan bahwa melalui kemerdekaan merupakan jembatan emas bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik lagi. Khususnya di sini kalau kita lihat yang ada di teks warna biru ini, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, mencerdaskan kehidupan bangsa di sini yaitu penguasaan bangsa Indonesia terhadap segala macam ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang, yang ada dan akan dikuasai oleh bangsa Indonesia. Nah, di sini jelas bahwa disebutkan dasarnya itu ada di pembukaan UUD 45 alinea keempat, bahwa Pancasila itu menjadi dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada di Indonesia. Berikutnya, secara historis, peran Pancasila sebagai dasar pengembang IPTEK di Indonesia belum banyak dibicarakan di awal kemerdekaan. Karena mengingat Indonesia masih sebagai sebuah negara yang masih muda dalam pencapaian kemerdekaannya, sehingga para pendiri negara ataupun The Founding Fathers pada saat itu lebih memfokuskan pada upaya pembenahan dan penataan negara yang baru saja terbebas dari penjajahan. Karena pada zaman penjajahan, fakta yang terjadi dalam negara kita, penjajah itu tidak hanya mengurus sumber daya alam yang ada di Indonesia, tetapi juga menjadikan mayoritas rakyat Indonesia itu berada dalam kemiskinan dan kebodohan. Itu adalah salah satu tujuan mereka, membuat masyarakat kita bodoh, keterbelakangan pendidikan, agar kita tidak mempunyai hasrat dan keinginan untuk mengembangkan diri kita, dan selanjutnya mereka akan dengan mudah memanfaatkan segala potensi sumber daya alam yang ada di bumi Indonesia. Segelintir rakyat Indonesia yang mengenyam pendidikan di masa penjajahan itulah yang menjadi pelopor bagi kebangkitan bangsa Indonesia, yang dimulai dari munculnya organisasi Budi Utomo dan akhirnya menumbuhkan semangat bangsa Indonesia untuk mengenyam pendidikan. Melalui pendidikan, bangsa Indonesia bisa memperoleh ilmu pengetahuan dan bisa menjadi bangsa yang lebih baik lagi, lebih maju dalam pembenahan dan penataan sistem ketatanegaraan Indonesia. Berikutnya, ketika negara Indonesia merdeka diproklamirkan, sehingga kita merasa perlu mencantumkan aspek kesejahteraan dan pendidikan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga dapat disimpulkan bahwa
Pengembangan iptek jelas merupakan bagian dari amanat para the founding fathers atau pendiri negara untuk mengangkat dan meningkatkan kesejahteraan bangsa, dalam artian bahwa penguatan perekonomian bangsa dan pengembangan ilmu pengetahuan dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia agar setara dengan bangsa-bangsa lainnya yang ada di dunia. Walaupun kita sebagai bangsa yang masih baru merdeka melalui pembukaan UUD 45 contohnya, pada alinea keempat tadi disebutkan bahwa kita ingin sejajar dengan bangsa-bangsa lainnya, tetapi tidak meninggalkan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia yang berdasarkan pada falsafah dan pandangan hidup kita, yaitu nilai-nilai Pancasila. Nah, ada beberapa upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk meningkatkan pemahaman kita tentang dasar negara kita Pancasila, agar kedepannya setinggi apapun ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita kuasai, tetapi kita tidak meninggalkan atau selalu menyelipkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap pencapaian keadilan sosial tujuannya, dan juga pencapaian taraf kesejahteraan itu secara merata. Nah, ini baru mulai dirasakan sebagai kebutuhan yang mendesak sekitar tahun 1980-an pada saat itu ya, terutama di perguruan tinggi. Nah, ada beberapa para tokoh yang secara historis itu merupakan pejuang-pejuang atau pelopor untuk penegakan nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan iptek yang hadir dan muncul di negara Indonesia. Nah, ini ya bisa dibaca beberapa para tokoh yang secara historis. Bila pertama contohnya monoteisme, melengkapi ilmu pengetahuan dengan menciptakan perimbangan antara irasional dan rasional. Rasa dan akal itu harus sama, menempatkan manusia di alam semesta sebagai bagiannya, tidak sebagai pusat. Yang kedua, menuntut tanggung jawab sosial dan intergenerasional dari ilmuwan dan teknologi. Iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan, diciptakan, namun juga manfaat dan akibatnya kepada manusia dan alam semesta. Nah, di sila kedua juga ini bisa Anda baca ya pada slide-slide yang ada ini. Masing-masing sila-sila Pancasila itu seperti apa realisasinya terhadap iptek yang muncul dan berkembang di Indonesia, yang menunjukkan bahwa Pancasila itu mengiringi dari langkah lahirnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada di Indonesia. Selanjutnya, secara sosiologis ditemukan pada masyarakat bangsa Indonesia yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan. Manakala iptek tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya akan terjadi penolakan. Nah, contohnya ini ya, ini juga sudah pernah saya berikan contoh di video pembelajaran kita sebelumnya. Ini juga ada beberapa pendapat atau yang kita ambil dari pidato Soekarno yang merupakan contoh-contoh bahwa the founding fathers itu menempatkan nilai Pancasila itu sebagai dasar dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada di Indonesia. Nah, berikutnya kita langsung ke tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek. Yang pertama itu adanya konsumerisme, menyebabkan Indonesia itu menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. Jadi Indonesia menjadi sasaran empuk para penguasa teknologi untuk memasarkan ipteknya, karena masyarakat Indonesia itu terkenal sebagai masyarakat yang konsumtif. Jadi gaya hidup konsumerisme itu ada baiknya dihilangkan, karena itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, justru akan merugikan diri kita sendiri, bahkan bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, ini ada penanaman sel manusia pada anak babi untuk kemudian dipanen. Ini juga sudah saya kasih contoh kemarin ya. Terus xenotransplantasi itu tidak seluruhnya baik bagi golongan umat tertentu, misalnya umat muslim, karena ada obat-obat yang berdasarkan agama Islam atau orang-orang muslim itu diharamkan menurut ajaran agamanya. Jadi
dalam pemanfaatan teknologi itu jadilah bangsa yang bijak sesuai dengan nilai agama dan nilai-nilai kemanusiaan yang ada di dalam sila-sila Pancasila. Terus ada lagi tuh bayi tabung, cloning terhadap manusia, rekayasa genetika, menciptakan manusia yang sempurna. Nah, ini semua kecanggihan teknologi yang sudah sangat maju dan pesat sekali. Dulu ini belum bisa diciptakan oleh orang-orang Indonesia, tapi sekarang seiring perkembangan iptek di Indonesia, para dokter sudah bisa melakukan hal yang dulu tidak bisa dilakukan oleh dokter-dokter di Indonesia, bisa dilakukan oleh dokter-dokter di Indonesia. Nah, ini menjadi suatu hal yang dilematis. Di satu sisi adanya pertentangan terhadap nilai agama, tapi di sisi lain menunjukkan bahwa Indonesia itu sebagai bangsa yang setara dengan bangsa-bangsa lainnya. Pada intinya apa? Bahwa pesatnya perkembangan teknologi yang ada di Indonesia itu harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Jadi kalau ingin para dokter, para tenaga kesehatan, dokter spesialis ketika mereka melakukan program bayi tabung, hendaknya mereka mempertimbangkan nilai-nilai Pancasila, setidaknya seperti itu ya, agar proses penciptaan atau cloning tadi ya terhadap manusia itu tidak merugikan salah satu pihak manapun. Rekayasa genetika juga demikian. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Nah, jadi untuk video pembelajaran kali ini saya rasa saya cukupkan sampai di sini dan semoga bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Dan akhir kata saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Dan buat Anda yang menyaksikan video ini, semoga bisa membantu dan bermanfaat dalam materi pendidikan Pancasila. Sekian dan terima kasih.